Baik, kita akan memasuki video tutorial berikutnya adalah bagaimana pusat KH melakukan satu respon, kemudian di antara user pusat KH itu sendiri saling berkomunikasi dalam rangka merespon permohonan KH secara online. Dan kesemuanya user akan terkoneksi di antara masing-masing user dan tercatat di dalam satu aplikasi web-based ini. Kita coba masuk sebagai pusat karantina hewan. Nah, ketika pusat KH login akan mendapatkan beberapa fitur, diantaranya melihat permohonan yang aktif, permohonan yang sudah selesai, dan mengkonfigurasi untuk profilnya sendiri. Contohnya seperti ini, kita bisa browse data mana yang akan kita ganti foto profilnya misalkan gitu ya. Nah, di antara deret menu, di antaranya adalah permohonan aktif, permohonan close ini dalam arti yang sudah selesai, konfigurasi pemohon, konfigurasi user internal. Ya, konfigurasi pemohon adalah mengkonfigurasi mana saja pemohon-pemohon yang baru saja mendaftar yang akan kita respon. Jadi kita lihat statusnya. Kalau yang belum aktif berarti kan kita bisa aktifasi kalau memang itu sesuai, dan yang statusnya aktif akan kelihatan ada tanda aktif ini. Nah, untuk selanjutnya bisa melakukan konfigurasi untuk user internal. Jadi pada regulasi nanti kita akan ikuti, dan kalaupun saat ini adalah konfigurasi user internal bisa dilakukan oleh administrator di pusat karantina hewan dengan meng-create user baik yang di lingkup pusat maupun di lingkup UPT. Nah, di lingkup pusat bisa menambahkan beberapa user yang akan nanti didaftarkan sebagai anggota yang bisa merespon dari KH online ini. Salah satu contohnya dengan create user di sini. Misalnya diketik di sini adalah misalkan satu nama seseorang misalkan. Kemudian NIP-nya boleh, kemudian emailnya wajib ini. Nah, selanjutnya kita tentukan level-levelnya, apakah dia levelnya itu sebagai pusat KH nih, atau bidang, atau subbidang, atau dia sebagai DUPT atau NIUPT. Nah, silakan ditentukan. Kemudian kalau misalkan di UPT, UPT mana? Nah, ini bisa kita pilih. Misalkan UPT si yang kita daftarkan ini adalah UPT tertentu gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya apa? Tentukan UPT, nomor telepon berapa, dan tentu saja alamat email. Dan untuk username password saat ini di-create oleh pusat. Selanjutnya tentu saja si user akan bisa mengganti passwordnya masing-masing. Ya, demikian untuk fitur di mana bisa mengkonfigurasi user secara internal dilakukan oleh pusat karantina hewan. Dan ini kita bisa lihat status-statusnya semua. Jadi tercatat di pusat siapa saja yang merespon atau bertanggung jawab untuk merespon IKH ini, baik yang di pusat maupun di UPT. Demikian untuk konfigurasi user, dan selanjutnya kita masuk pada melihat permohonan aktif dan permohonan yang sudah selesai. Belum ada yang selesai, berarti kan melihat yang permohonan yang aktif saja. Nah, misalkan seperti ini, kita lihat contohnya. Satu daftar status permohonan ini diantaranya adalah nomor permohonan, pemohon, kemudian tanggal permohonan, data pemohon, file lampirannya seperti apa, terus apakah ini sudah di posisi di UPT. Bisa kita lihat sampai baris ke kanan. Nah, tentu saja ini karena banyak user sehingga harus berderet ke kanan. Kami menyarankan untuk administrator atau level user bisa menggunakan
layar monitor dengan resolusi Full HD sehingga bisa melihat secara keseluruhan dari status ini. Contoh saja yang nomor 5 adalah ini pemohon Raja Wali. Ini kita bisa lihat ini kalau di UPT statusnya sedang nomor 1, nomor 2. Nah, kita bisa lihat ke kanan adakah yang sudah merespon lainnya, belum ada. Sementara kalau kita lihat yang testing ini, kita bisa preview lampiran juga bisa, nanti jadi PDF, kemudian statusnya. Nah, ini yang penting nih. Yang belum merespon dalam arti masih gantung statusnya adalah ini. Jadi yang belum merespon adalah fungsional ataupun pusat KH. Nah, yang bersangkutan bisa lihat ini nanti diklik untuk bisa melakukan tindak lanjut berikutnya. Nah, tentu saja ini harus sesuai dengan ruang lingkupnya. Kalau memang tadi sebagai pusat karantina hewan, nah kebetulan login ini adalah login administrator utama, sehingga dia bisa melakukan satu tindakan melihat dan juga melakukan tindakannya sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, di sini untuk efektivitasnya coba kami jelaskan. Ada komunikasi, kemudian ada tindak lanjut, dan proses tuntas. Ya. Tentu saja untuk komunikasi adalah berfungsi untuk menampung semua tata kelola dari komunikasi yang dilakukan antara anggota di pusat karantina hewan maupun di UPT nantinya dalam berkomunikasi sesama level usernya atau berbeda level usernya dalam ruang lingkup yang sama, sehingga akan mendapatkan catatan-catatan yang lengkap apakah catatan-catatan itu sudah sesuai dan sebagainya. Coba kita lihat data yang sudah ada saja, misalkan yang ini apakah sudah ada komunikasi sebelumnya, kita lihat loh sudah ada. Jadi ini pada kali pertama ada komunikasi antara beberapa level user dan ini isi pesannya, dan tombol kolom paling kanan adalah status tindakan yang sebagai respon respon tindak lanjutnya. Ini usernya kepada siapa, tanggal percakapannya tanggal berapa, jam berapa, kemudian nomor permohonannya, kemudian pesannya apa. Nah, ini masing-masing pesan bisa tertelusur semua hingga tidak terbatas komunikasinya di antara masing-masing level user itu. Nah, kalaupun kita lihat tindak lanjutnya, di dalamnya ada tindak lanjut. Kalau mau ditindaklanjuti bahwa ketika komunikasi sudah selesai, bahwa diperlukan tindak lanjut, maka level user tertentu akan meresponnya dengan melakukan tindak lanjut. Misalkan tindak lanjutnya adalah ke mana? Misalkan ke UPT. Ke UPT mana? Tentu saja ini akan sesuai dengan ruang lingkup yang mana sudah ditetapkan pada saat si pemohon disetujui untuk melakukan registrasi dengan tujuan untuk studi kelayakan dilakukan oleh UPT yang mana. Nah, ini bisa dipilih nantinya. Misalnya tujuannya Soekarno-Hatta, tentu saja nanti akan direspon oleh level user ruang lingkup yang ada di BPKB Soekarno-Hatta. Dan tentu saja ini namanya kepada siapa, kemudian isinya apa, tempat tindak lanjutnya ini adalah menentukan di mana yang bersangkutan melakukan tanda tangan ini untuk pencetakan nantinya rujukannya, kemudian previewnya juga bisa dilakukan di browse uploadan filenya. Ini contohnya misalkan surat-surat yang akan diupload, misalkan surat dari pusat ke UPT bisa diupload ke sini, sehingga nanti UPT akan mendapatkan surat elektroniknya dengan hanya mendownload dari apa yang sudah disampaikan oleh pusat, dan ini tinggal dikirim saja. Demikian untuk respon tindak lanjut, dan tentu saja kalau sudah selesai dari semua proses komunikasi tindak lanjut dan diakhiri dengan proses yang tuntas, sehingga secara keseluruhan transaksi percakapan di ruang lingkup
user yang ada di karantina baik di pusat maupun di BT akan terjadi dan tercatat semuanya, dan ketika itu sudah tuntas maka level user yang paling utama di pusat akan mengatakan bahwa ini adalah tuntas. Demikian juga dengan mungkin agak sedikit mundur bahwa ketika ada penetapan ini pun juga bisa dilakukan sebelum proses ini tuntas. Misalnya penetapan tindak lanjutnya adalah untuk pengguna UPT bahwa ini sudah selesai dan tuntas ditetapkan sebagai instalasi. UPT pun akan menerima respon. Demikian juga pengguna akan mendapat email dari sistem sehingga akan mengetahui bahwa statusnya sudah selesai. Demikian tutorial untuk bagaimana level user di pusat karantina hewan maupun UPT karantina hewan yang akan merespon permohonan IKH secara online.